Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Judul chapter 1009 adalah Naraku. Lanjut masuk ke cerita. Chapter ini diawali dengan api yang masih menyebar ke dalam kastil Onigashima. Para samurai Akazaya yang sedang berlari mencari Momonosuke malah bertemu dengan Shogun Orochi dan juga Fukurokuju. Mereka sama-sama terkejut. Lalu Fukurokuju berkata, "Tuan Orochi, mereka tidak tahu bahwa Tuan sudah mati sekali. Jadi tolong larilah dan biarkan aku yang menangani mereka." Namun Orochi mengatakan dia tidak bisa lari kemanapun karena di dalam kastil ini sudah dipenuhi oleh musuh, baik dari pasukan aliansi ataupun dari bajak laut Kaido. Lalu Orochi pun berpikir bahwa dia bisa melawan para samurai Akazaya karena para pelayan Oden Kozuki itu sudah terluka. Kemudian Orochi mengejek para samurai Akazaya tentang keberhasilan misi Kanjuro yang sudah menipu mereka semua. Tapi di sini Orochi juga cukup kesal karena dia telah dibodohi oleh Kyushiro cukup lama. Orochi pun berubah ke bentuk Yamata no Orochi dan kemudian menyerang para samurai Akazaya. Nah, di sini ada penggambaran dalam double halaman yang epic, di mana para samurai Akazaya memotong semua kepala Orochi sekaligus. Dan Kinemon mengatakan mereka tak punya waktu untuk bermain-main dengan Orochi. Tapi Kinemon dan rekan-rekannya lebih memilih untuk segera menolong Momonosuke. Mereka pun segera pergi meninggalkan Orochi. Tapi ternyata Raizo tetap tinggal di tempat itu. Dia berniat untuk melawan Fukurokuju. Raizo mengatakan, "Aku tak berharap kau bertarung untuk orang bodoh sepertinya sampai akhir." Fukurokuju pun menjawab, "Aku bisa mengatakan hal yang sama denganmu. Sepertinya ini adalah takdir yang mengharuskan kita bertarung satu sama lain, Raizo." Namun sebelum sempat bertarung, Shin sudah berganti ke atap Onigashima. Di sini Kid bertanya kepada Lau, mengapa dia tak bisa memindahkan salah satu Yonko ke tempat lain. Bukankah itu akan lebih praktis seperti yang Lau katakan? Lau pun menjawab bahwa dia sudah merencanakan untuk melakukan hal itu sejak tadi. Tetapi haki kedua Yonko itu terlalu kuat sehingga dia tak bisa memindahkan mereka kemanapun. Beralih ke percakapan kedua Yonko, dimulai dengan Big Mom. Dia menyarankan kepada Kaido untuk menyerang bersama dan menghabisi semua supernova dalam satu pukulan. Kaido pun setuju, tapi dia sedikit mengejek Big Mom dengan mengatakan, "Kuharap kaki dan pinggulmu masih cukup kuat, nenek tua." Big Mom pun menjawab, "Kau pikir sedang bicara dengan siapa, nak?" Nah, akhirnya Big Mom dan Kaido melakukan serangan bersama-sama. Serangan itu bernama Hakei Kongeror the Sea, yang artinya adalah menaklukkan lautan. Serangan gabungan Big Mom dan Kaido itu cukup besar. Mereka melakukannya dengan cara mengayunkan senjata mereka pada saat yang bersamaan dan mengirimkan gelombang besar kepada seluruh supernova. Gelombang itu meluncur dengan cepat dan tak bisa dihindari. Beruntung Zoro menahan serangan itu dengan pedangnya. Sambil menahan serangan, Zoro mengatakan, "Minggir atau kita semua akan mati." Serangan Big Mom dan Kaido itu menghancurkan sebagian pulau. Beruntung Lau sempat memindahkan Zoro keluar dari jangkauan serangan itu tepat waktu, sehingga Zoro bisa selamat walaupun dia terluka cukup parah. Kid pun berterima kasih kepada Zoro karena berhasil memperlambat serangan itu walaupun hanya 1 detik. Tapi hal itu sangat berarti sehingga mereka semua bisa selamat. Selanjutnya Luffy segera melompat dan menyerang menggunakan Gomu Gomu no Red Hawk kepada Kaido. Tapi Kaido berhasil menghindar sebelum Luffy menyelesaikan serangannya. Luffy pun tertawa melihat Kaido menghindar. Dia mengejek Kaido dan mengatakan Yonko itu takut pada serangan Red Hawk, karena itu bisa membuat tubuhnya terluka. Kaido pun jadi tampak marah. Dia langsung mengkanabo Luffy. Tubuh Luffy terlempar karena serangan Kaido itu, tapi dia berhasil bertahan dengan tangan yang berlapis haki. Tangan Luffy pun tetap terasa sakit, tapi secara keseluruhan tubuh Luffy masih baik-baik saja. Serangan Kaido tak berhenti sampai di situ. Dia menembakkan nafas api dari mulutnya ke arah Luffy. Beruntung Luffy bisa menghindarinya dengan baik.
Tetapi Kaido bisa membaca pergerakan Luffy. Yonko itu melompat dan memutar kanabunya dengan banyak petir hitam yang keluar. Serangan itu tampak dahsyat, tapi di sini kita belum tahu apakah serangan Kaido itu berhasil mengenai Luffy atau tidak. Ya, selanjutnya kita beralih kepada Big Mom yang sedang berhadapan dengan para supernova yang lain. Di sini Kid membuat kotak yang terbuat dari logam. Setelah itu dia memberitahukan Law bahwa peralatannya sudah siap. Lalu Law menggunakan Sables untuk memindahkan Zeus ke dalam kotak besi yang dibuat oleh Kid. Setelah itu kedua assassin yaitu Killer dan Zoro melakukan serangan bersama-sama, walaupun mereka berdua masih dalam keadaan terluka. Zoro menggunakan jurus pembelah api untuk menyerang Prometheus, sementara Killer menyerang Napoleon. Serangan mereka berdua berhasil memisahkan para homies dari Big Mom. Kemudian Kid menggunakan pang pistol untuk menembakkan beberapa panah ke arah Big Mom. Big Mom pun tampak masih percaya diri. Dia yakin bisa mengalahkan para supernova itu walaupun terpisah dari para homiesnya. Panah yang diluncurkan Kid ternyata tak mempan terhadap Big Mom. Yonko wanita itu pun kemudian meninju Kid ke tanah. Tapi ternyata serangan Big Mom sudah diprediksi oleh Kid. Setelah menerima serangan, Kid melepaskan tangan robotnya yang kemudian membuat Big Mom terdorong. Selanjutnya, Law segera mempersiapkan batu-batu untuk menyerang Big Mom. Big Mom pun tertawa melihat bocah-bocah itu ingin melawannya menggunakan batu. Tapi tawa Big Mom tak bertahan lama. Dia terdiam setelah menyadari bahwa batu yang digunakan Law telah mendorongnya ke tepi atap Onigashima, yang di bawahnya tentu saja ada lautan. Big Mom yang sudah terjepit kemudian memanggil Zeus, tapi Zeus masih terjebak di dalam kotak Kid sehingga tak bisa menolong tuannya. Kemudian Law pun berkata bahwa selama mereka bisa menahan ketiga homies dari Big Mom, Yonko wanita itu sudah bisa dianggap tamat. Akhirnya Big Mom pun terlihat mulai jatuh ke lautan. Dan Soap Iller versi lengkap ini berakhir sampai di sini. Lalu kabar baiknya, minggu depan tidak libur alias lanjut. Dan cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!